Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Jubilate hari ini, tertulis di 1 Timotius 6 ayat 11. Demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan kami serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam luka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tertulis di Yohanes 10 ayat 1-10. Marilah kita baca secara responsoria. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai atas segala perintah. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kepercayaan kita sebagaimana orang teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dari buku ND 18 ayat 1, 5, 6. Bukalah pintu gerbang sambil kita mengumpulkan persembahan pertama. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kurang semangat tadi yang di belakang sana sudah ada yang ngantuk. Jangan jadi apa, remaja itu pemuda itu harus semangat, ya kan? Pak Siani Paraja udah mau pensiun semangat, lagi kita masih muda, ya kan? Shalom. Soalnya aku lihat ada remaja kayak gimana, ya kan? Mari jam segini udah mau melek kan udah susah itu. Masa depan terletak di tangan Anda, jadi harus semangat. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di gereja kita yang ditetapkan oleh gereja kita diambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan
hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah hai bumi kepada Tuhan, atau bersorak-soraklah kepada Tuhan. Nah, minggu ini memanggil agar setiap orang bersyukur, memuji Tuhan Allah yang kita sembah dalam Yesus dengan penuh sukacita dan penuh dengan sorak-sorai. Nah, tentu kalau ditanya mengapa kita harus memuji atau menyembah Tuhan dengan penuh sorak-sorai atau sukacita. Di sini sang pemazmur, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5, dia menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang disembah sang pemazmur, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang pertama dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, di ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi alasan kita memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai, kita datang ke hadapannya dengan penuh sorak-sorai, dikatakan harus ketahuilah. Yang pertama, bahwa Tuhanlah Allah. Jadi Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dialah Tuhan Allah. Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Dia. Nah, jadi kalau adik-adik para guru manual belajar hukum Taurat pertama sampai kita keempat, nah itu mengajarkan, mendidik, dan mengingatkan kita bahwa hanya satu Tuhan Allah yang benar, yaitu Allah yang telah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, Allah yang memperkenalkan dirinya melalui para hambanya, para nabi, Allah yang datang menjumpai, menemui kita di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang datang menjumpai kita dengan Roh Kudus. Dia adalah Allah yang benar, tidak ada Allah selain Dia. Baru dikatakan Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi kita bersorak-sorai memuji Tuhan, datang ke hadapannya karena kita ini dijadikan oleh Tuhan, dan kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi makanya adik-adik harus bersorak-sorai, bersyukur karena Tuhan menjadikan kita sangat mulia. Jadi kalau kita baca di Mazmur 8, di situ sang pemazmur berkata bahwa perbedaan kita dengan sang pencipta kita hanya sedikit. Betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tertinggi yang diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau Tuhan menciptakan ayam, jadilah ayam, langsung jadi. Jadilah rumput, jadi.
jadilah ikan-ikan di laut, jadi. Tapi untuk manusia tidak pernah dikatakan Tuhan, jadilah manusia, jadi. Tidak. Dikatakan Tuhan bekerja menciptakan manusia. Dia mengambil debu tanah, mengambil tanah, baru dia mendesain, membentuk gambar manusia seperti patung. Jadi memang Tuhan mendesain kita. Tuhan itu seorang ahli ukir, ahli seni yang luar biasa mendesain manusia. Baru setelah didesain dia berbentuk patung, katanya tidak bergerak. Baru Tuhan menghembuskan napas kehidupan dari lubang hidung kita. Nefes, napas kehidupan, baru dikatakan bergeraklah manusia itu. Luar biasa. Jadi kita diciptakan Tuhan berbeda dari seluruh makhluk yang ada. Makanya kita harus bersyukur dan menyembah Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita waktu mendesain. Jadi Tuhan memikirkan semuanya, bagaimana bentuk tubuh, bentuk mata, bentuk hidup kita sempurna. Tuhan tidak menciptakan mata kita 3, ya kan? Coba kalau matanya 2 di atas satu di pantat matanya, gimana itu? Ya kan? Atau kalau ke telinganya di kaki, tapi Tuhan membuat di sini telinga, dibuat lagi daunnya kan? Jadi Tuhan itu luar biasa. Kenapa dibuat daunnya? Supaya mendengar khotbah jangan lari ke belakang, suara covid semuanya tinggal dikit masuk di sari. Ya kan, baru diciptakan bibir. Jadi Tuhan itu mendesain manusia itu punya bibir kan. Coba kalau seandainya dia nggak punya bibir, yang kelihatan giginya, ya kan? Ketika malam kelihatan gigi, ya kan? Baru Tuhan menciptakan alis mata. Ini kan ada alis matanya ya. Kalau datang keringat, datang hujan nggak langsung kena ke mata, disaring di sini. Baru dikasih Tuhan bulu mata. Walaupun banyak yang membuat bulu palsu sekarang kan. Ya kan? Harga bulu palsu kalau ditanya 150. Nanti mudah-mudahan kalau penipuan CD tidak ada pakai bulu palsu, ya kan? Ucapan syukurnya 50 ke pendeta, tapi bulu palsunya 150, ya kan? Cuma 3 jam dipakai. Itu pun kalau langsung gini, langsung copot dia, dijaga-jaga lah itu. Termasuk alis. Mudah-mudahan nanti tidak ada pakai alis tindik, ya kan? Ditanya sekali tindik 800.000. Kalau bertingkat alis tindiknya, padahal Tuhan memberikan yang asli. Bagus kan? Begitu juga gigi deh. Kalau di kampung kami yang punya pagar diikat kawan itu pagar. Tapi waktu aku datang ke Medan tuh, kok ada gigi pakai pagar ya? Tapi kalau ditanya mana lebih mahal, leher atau gigi? Mana lebih mahal, leher atau gigi? Ya gigi lah. Kalau tidak ada gigi, apa mau dibayar, ya kan? Tapi banyak orang bangga dia menceritakan lehernya sama orang, padahal giginya itu yang paling mahal. Memang Tuhan itu luar biasa mendesain. Dan pertumbuhan gigi kita juga memang dibuat Tuhan ada batas waktunya. Gak terus tumbuh dia terus ke atas. Coba seandainya gigi adik-adik tumbuh terus ke atas, ya kan? Baru ke bawah tumbuh lagi terus, ya kan? Namun Tuhan mendesain stop, berumur sekian stop lagi giginya manusia itu. Kalau sempat tumbuh terus, bahayalah kita, ya kan? Kayak Dracula semuanya kita ini. Tapi Tuhan memang sengaja mendesain batas sekian pertumbuhan gigi manusia stop. Nah itu baru sepintas kita lihat yang ada di tubuh kita. Luar biasa Tuhan itu mendesain, menciptakan kita dia. Makanya bersyukurlah adik-adik. Kalau adik-adik bercermin melihat tubuhnya, oh ternyata luar biasa Tuhan itu. Kita ini adalah kepunyaan Dia. Jadi makanya tidak perlu kita sedih. Jelek-jelek milik Tuhan dan milik sendiri. Jadi tidak boleh kita menghina orang lain atau teman kita. Ketika kita menghina orang lain atau saudara kita, berarti kita sudah menghina sang pencipta kita. Nah itu adik-adik. Jadi makanya pujilah temanmu. Cantik kali kau nih, ganteng kali kau bang. Jangan bilang hitam kali kau.
Soalnya Tuhan sengaja menciptakan manusia tidak sama. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang rambut rancu, ada yang keriting. Semuanya itu didesain Tuhan demi kemuliaan dan kebaikan kita bersama. Kita sengaja diciptakan berbeda. Karena perbedaan itulah sehingga kita merasakan nikmat dan indahnya hidup. Kalau coba semuanya sama seperti si Marcella, sama kita seperti si Marcella, semuanya persis kayak dia. Nanti nggak tahu pergi ke kamar mandi wanita atau perempuan, ataunya di situ perempuan. Dia sengaja Tuhan menciptakan berbeda. Makanya kalau kau berbeda dengan temanmu, ya syukurilah. Kalau berbeda dengan adiknya, syukuri. Berbeda dengan kakaknya, syukuri. Tidak perlu dipertentangkan karena kita semuanya adalah didesain Tuhan begitu. Bahkan dikatakan selanjutnya bahwa kita ini adalah punya Dia. Kita adalah kawanan domba dan gembalaannya. Itu makanya tadi di epistel kita dikatakan Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena kita adalah domba, gembalaannya, makanya Tuhan selalu memelihara, mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir adik-adik tentang masa depan, tentang sekolahmu, tentang cita-citamu. Karena Tuhan itu gembala kita. Yang penting bagaimana kita mau digembalakan oleh Tuhan. Nah sekarang tantangan kan bagi kita, bagi remaja pemuda sekarang, karena zaman ini menuntut manusia mau ingin bebas. Manusia mau ingin hidup sendiri, egoisme, individualisme tidak mau diatur. Bahkan kecenderungan tidak mau digembalakan. Namun kalau Tuhan mengatakan Dia adalah gembala dan kita dombanya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk digembalakan Tuhan, nah tidak perlu ragu bahwa Tuhan itu menjamin segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Dia telah memberikan nyawanya, Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita. Nah ini menjadi jaminan yang luar biasa sehingga kita patut menyembah dan memuji Dia dengan sorak-sorai. Dalam memuji Tuhan, kalau dikatakan di sini masuk melalui gerbang nyanyian syukur, begitu juga ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini mengingatkan kita perlu setiap saat ada saat-saat tertentu kita beribadah, misalnya setiap hari Minggu datang beribadah ke gereja. Jadi banyak orang mengatakan kan ibadah bisa di rumah, bisa. Tapi itu bukan beribadah minggu maksudnya. Kalau beribadah bersama harus bersama dengan orang-orang percaya. Ada pujian, ada pengakuan dosa, ada pengampunan dosa, ada kita pengakuan iman, baru kita memberikan respon ucapan syukur kita atas firman yang kita dengarkan. Kita beribadah bersama dan masuk ke pelataran Tuhan menghadap Dia. Itulah dikatakan pujilah Dia sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Jadi Tuhan itu baik. Kalau adik-adik sudah berumur 14 tahun, mungkin adik-adik di sini sudah ada yang berumur 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu semuanya adalah kebaikan Tuhan. Itu makanya perlu kebaikan Tuhan itu bisa kita terima pertama sekali melalui ayah dan ibu kita. Nah itu harus diingat adik-adik. Kebaikan Tuhan itu kita rasakan, kita nikmati, kita kecap pertama sekali melalui ayah dan ibu kita. Terutama ibu kita. Dia mengandung kita, kalau perempuan 9 bulan, kalau laki-laki 10 bulan, dikandung. Dibawa-bawa kita kemana, jalan pun ditahan-tahankan ibu kita waktu mengandung kita, dijaga-jaga. Tidak terbentur, ya kan? Makan pun dijaga ibu kita. Seleranya makan cabai banyak ditahan, nanti anaknya di dalam kena cabai jadi takutlah. Semuanya ditahan ibu kita karena demi cintanya, kasih sayang. Oleh sebab itulah sebenarnya setelah remaja pemuda, hal yang harus diingat pertama harus mencintai ibu dan ayah. Jangan lebih cinta kepada pacarnya, ya kan Di? Nanti tamat SMA foto pre-wedding dengan pacarnya. Waduh, kalau segalanya begitu katanya. Wallah,
Baru kenal 2 bulan kau segalanya, mamanya udah 16 tahun. Banyak yang gitu kulihat kan. Pas wisuda pegang bunga dia di sampingnya ceweknya. Berkat dukungan abang, aku bisa sampai di sini. Dalam hati kupret kata-kata. Mana lagi gitu, baru 1 tahun dikenal, 2 tahun mamanya sama bapaknya, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun bersama, gak dipoto, jadi mungkin statusnya begitu. Mamaku yang tersayang menyekolahkan, ada apa? Kau bang, karena kau aku bisa sampai di sini. Waduh, mudah-mudahan nanti anakku nggak seperti itu. Iya kan, banyak kita kayak gitu deh. Karena merasa kebaikan Tuhan itu tidak kita rasakan, yang pertama harus diingat dari ayah dan ibu. Tidak ada cinta dan kasih sayang yang digambarkan firman Tuhan melebihi kasih sayang ibu dan bapak kepada anaknya. Itu makanya dikatakan kasih Tuhan itu bagaikan kasih seorang ayah, kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Makanya adik-adik harus punya prinsip yang pertama, kalaupun nanti sudah sukses dan bahagia, ingatlah membahagiakan ayah dan ibumu. Amin. Jangan kau punya hayalan cita-cita terlalu tinggi. Kalau aku nanti sudah punya pacar, punya suami, hidup bahagia, mobil pribadi, supir pribadi, pembantu pribadi, tapi tidak pernah diingat mama dan mamanya. Harus diingat, kalau Tuhan mengizinkan, ketika aku nanti mendapat cita-citaku, yang pertama harus dibanggakan adalah mama dan mama. Harus begitu deh. Jangan terus kau lah segalanya bang. Bu, enak aja lah. Mas gara-gara pacaran yang putus asa ya kan? Kau lah segalanya katanya. Gak mungkin lah. Hanya Tuhan segalanya bagi kita. Nah itu makanya dikatakan kasih Tuhan yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama adalah melalui keluarga ayah dan ibu kita. Nah jadi makanya adik-adik, yang dituntut ayah dan ibu sebenarnya tidak terlalu banyak dari kita. Yang diharapkan kita ini adik-adik bertumbuh menjadi anak dan putri yang baik. Dia punya kelakuan yang baik. Nah otomatis ketika dia sudah punya hidup yang baik, karakter yang baik, nah otomatis dalam meraih cita-cita, jadi tanpa dimarahi, tanpa dipaksa, adik-adik yang sudah akan Bapak menerima peneguhan sini nanti, dia sudah mampu mendisiplinkan diri, mengatur diri sendiri, hidup di atas iman sendiri, membuat keputusan sendiri. Nah itu dia orang tua bangga, senyum dia dalam hatinya melihat adik-adik, senyum ayah dan ibunya melihat adik-adik karena dilihat, oh ternyata anakku semakin dewasa. Jangan terbalik, sudah nanti peneguhan CD masih sifat seperti anak sekolah minggu, jangan dewasa lah. Jadi orang dewasa itu harus bisa menyuruh diri sendiri, bisa mengatur diri sendiri, dan bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah itu makanya dikatakan bersyukur kepada Tuhan karena dia baik dan kasih setia dan kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah tentu adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita diajak bersyukur, berjubilate, bersorak-sorai adalah yang pertama ketika kita mampu melihat, merasakan dan menghitung berkat Tuhan bagi kita. 15 tahun, 13 tahun, 14 tahun yang lalu, kamu ini anak kecil yang lahir, digendong, dibesarkan ayah dan ibumu. Begitu berkat Tuhan sampai hari ini adalah kebaikan Tuhan bagi adik-adik. Adik-adik kelihatan cantik-cantik, ya kan, menjadi perempuan yang cantik. Apalagi dia merasa dirinya paling cantik, ya kan, agak sombong dikit. Dilihat orang pura-pura nggak tahu. Adik-adik menjadi laki-laki yang ganteng. Itu adalah kebaikan Tuhan. Bersyukurlah. Namun bagaimana di luar itu mempersiapkan diri meraih masa depan untuk hari esok. Apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang diperjuangkan hari ini, itulah kita esok. Masa depan itu tidak terjadi nanti, tapi dia dimulai hari ini. Makanya ketika Tuhan memberikan kesempatan, ayah yang ibu yang baik, belajarlah dengan baik adik, pergunakan waktu dan kesempatan yang baik. Jadi kalau kita pun dibawa retreat ke sini, mengunjungi situs-situs bersejarah, itu semuanya adalah menunjukkan bapak-bapak rohani, pejuang iman yang mereka berjuang untuk kebaikan dan kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada kita. Para misionaris,
datang dari Eropa, tidak memikirkan keluarga, hidupnya adalah karena cintanya kepada Tuhan dan kita, sehingga kita bisa seperti ini menjadi pengikut Kristus. Nah, adik-adik juga harus begitu. Ketika nanti sudah ditebiskan, jadilah menjadi Kristen yang dewasa, iman yang dewasa. Sudah tahu dan mampu mana yang baik dan mana yang jahat. Tidak hanya tahu dan mampu, tapi dia mampu menolak dan melakukan yang baik dalam hidupnya tanpa diperintah, dan menolak yang jahat dalam hidupnya, sehingga nanti masa depan akan terbuka dan peluang yang besar bagi adik-adik. Dan ingatlah, perjalanan hidup kita ini ditopang Tuhan selalu. Tuhan dikatakan baik, tidak hanya seminggu, tidak sebulan, tidak setahun, tapi dikatakan kebaikan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan dalam Yesus selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, tidak perlu kita ragu dan bimbang. Kemanapun kita melangkah, begitu juga adik-adik. Dalam keberadaan kita, Tuhan tahu. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, memohon kekuatan dari Dia, Tuhan yang baik itu akan selalu setia menopang dan menguatkan kita. Nah, itulah firman Tuhan bagi adik-adik. Makanya selagi kita masih muda, khususnya bagi adik-adik remaja, tetaplah semangat dan bangkit. Karena masa muda itu adalah masa yang paling indah, masa penuh pengharapan. Jangan tunjukkan masa mudamu masa muda yang diperbudak oleh rasa kesedihan, tapi bangkitlah menjadi masa muda yang penuh gairah, penuh motivasi, dan penuh senyum. Di mana remaja pemuda sedang ramai, tunjukkan senyum, familiar, bergairah, jangan tunjukkan dalam wajah yang sedih. Sehingga dikatakan tidak boleh kita menjadi remaja dan pemuda yang sontoloyo, tapi jadilah remaja pemuda yang semangat dan tegar dan tangguh dalam Tuhan. Ya kan, Dik? Jam 9 jangan terus ngantuk, semangat tunjukkan bahwa aku ini pemuda. Jangan lebay, tapi jadilah pemuda yang semangat. Bangsa ini bersatu adalah karena Sumpah Pemuda tahun 1924. Ingat itu, yang mempersatukan bangsa ini bukan orang tua, tapi adalah Sumpah Pemuda. Ketika di mana pemuda hadir, yakin Tuhan di situ menunjukkan pemuda punya tanggung jawab dan peran yang besar. Di Alkitab juga begitu, adik-adik. Baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ketika terjadi persoalan di tengah umat bangsa Israel, ketika ada krisis di tengah kehidupan umat, yang dipanggil Tuhan bukan orang tua, tapi yang dipanggil sebagai pemimpin menyelesaikan persoalan adalah kaum muda. Mulai dari Musa, Simpson, termasuk nabi-nabi, semuanya kaum muda, termasuk Yesus. Yesus itu meninggal disalibkan umur 33. Dia adalah orang muda. Makanya berbahagialah kalau kita diberikan Tuhan kesempatan muda, tapi tunjukkanlah masa muda yang bergairah, masa muda yang penuh vitalitas. Jangan tunjukkan masa muda ataupun remaja yang lebay. Bagi khususnya adik laki-laki, tidak ada yang perempuan yang suka lelaki yang lebay, tapi dia melihat kokoh bahwa kita di sini adalah pemuda. Ya kan, Dik? Jadilah pemuda yang tangguh, karena Tuhan baik bagi kita. Sekitar kita nanti ditabiskan 18 Mei diberangkatkan menjadi pemuda yang tangguh dalam iman. Tunjukkanlah di tengah keluarga buat ayah dan ibu, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Berjumpa dengan Tuhanku.
kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan buat Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.